bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Kami percaya pada saat kami senantiasa berharap kepadamu, pada saat kami menaikkan pujian syukur kami, penyembahan kami Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi umat-Mu, urapi hamba-hamba-Mu yang sampai hari ini masih setia akan Engkau. Kami percaya pandemi ini boleh kami lewati bersama Engkau Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Mujizat-Mu nyata. Apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami hanya rindu untuk tetap bersandar kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu.
setiamu Tuhan, selalu baru amarmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lama. Katakan, Tuhan Yesus baik, haleluya. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Kami siap untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu, janji-Mu, ya dan amin. Urapi setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa menerima firman-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang
Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khusus jemaat GBI Godzone yang beribadah di Hotel Green Suri pada waktu yang lalu, dan kepada semua para jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini tanggal 6 Februari 2022 jam 9 pagi. Kita masih dalam ibadah online bersama dengan GBI Godzone. Saudara, biarlah minggu pertama di bulan kedua dari tahun 2022 ini kita akan masih merenungkan mengenai kasih karunia Tuhan itu. Dari mana asalnya kasih karunia? Itu yang akan saya bahas. Dan yang kedua setelah itu, bagaimana kasih karunia itu akan mempengaruhi kita atau merubah kita. Atau untuk apa kasih karunia itu di dalam hidup kita. Mari kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Saudara, tundukkan kepala, kita berdoa. Minta urapan daripada Roh Kudus yang ada di dalam kami semuanya, masing-masing Tuhan, yang telah Engkau berikan untuk menjadi roh penolong dan roh yang mendampingi kami. Urapi kami Tuhan dengan urapan daripada surgawi. Roh Kudus mengantarkan, memberikan pengertian, hikmat, pengetahuan kepada kami, supaya kami dapat mencerna firman yang dikatakan oleh Bapa melalui mulut bibir hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu ya Bapa. Urapi kami semuanya, para jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini pada pagi hari ini, sehingga firman ini akan mengadakan perubahan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Sama katakan amin. Baik, haleluya, puji Tuhan. Mari kita lihat saudara, dari mana asalnya kasih karunia itu? Kasih karunia itu adalah sesuatu anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya tanpa Tuhan meminta imbalan, tanpa Tuhan meminta kita untuk memperjuangkan, tanpa Tuhan meminta kita untuk berusaha mendapatkan kasih karunia itu. Kasih karunia, kasih setia Tuhan itu adalah anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah, diwujudkan dengan setiap pagi Dia memberikan matahari, dengan memberikan udara sepanjang 24 jam dalam satu hari kepada saudara dan saya untuk kita dapat hidup. Memberikan detak jantung, memberikan bagaimana darah kita itu dapat mengalir di dalam tubuh kita, yaitu pemeliharaan dari Bapa kita kepada kita semuanya. Itu adalah anugerah, kasih karunia, kasih setia yang Bapa berikan kepada kita. Tanpa anugerah kasih karunia dan kasih setia yang Bapa limpahkan kepada saudara dan saya, tidak mungkin kita ada seperti ada sekarang ini. Tidak mungkin dunia ada seperti ada sekarang ini. Tidak mungkin alam semesta, bulan, bintang, cakrawala, dan segala macamnya ada seperti ada sekarang ini. Tidak mungkin. Semua itu ada karena kasih karunia dan kasih setia yang Bapa limpahkan kepada kita semua, kepada saudara dan saya. Sehingga kasih karunia dan kasih setia ini sangat penting di dalam hidup saudara dan saya. Sangat penting saya katakan. Bahkan kalau saya menomorsatukan kasih karunia, kasih setia Tuhan itu berlimpah di dalam hidup saya, supaya saya setiap hari menerima kasih karunia, kasih setia Tuhan itu yang baru setiap pagi, dan Dia curahkan berlimpah mulai pagi, siang, sore, sampai dengan malam hari, bahkan tengah malam di mana kita akan beristirahat tidur. Kasih karunia, kasih setia itu harus kita terima, dan kita harus declare, kita harus katakan, kita harus umumkan bahwa Bapa, hari ini aku menerima. Setiap pagi kita mulai katakan, aku menerima kasih karunia, kasih setia Engkau yang baru setiap pagi Engkau curahkan berlimpah-limpah kepadaku, dan aku menerima mulai pagi hari ini sampai siang nanti, sampai sore nanti, sampai malam nanti.
Dan pada waktu siang kita berdoa atau ingat kepada Bapa atau ingat kepada Tuhan, kita bilang, Bapa, aku menerima kasih karunia Engkau, kasih setia Engkau yang selalu baru setiap pagi. Engkau curahkan berlimpah-limpah kepada kami dan aku menerimanya saat ini. Saudara, kita akan lihat bagaimana kalau kasih karunia ini diterima oleh kita, ada di dalam kita. Kasih setia, kasih karunia Tuhan itu ada di dalam saudara dan saya. Apalagi selama 24 jam, apa yang akan terjadi? Saya akan serikan lagi di seri ke-43 nanti. Ini seri ke-42 dari Injil Kerajaan Allah yang Tuhan suruh bawakan oleh saya menjadi seri. Ini seri ke-42, masih dalam dari manakah kasih karunia itu dan untuk apakah kasih karunia itu. Itu seri ke-42. Saudara, saya akan serikan terus nanti di seri 43. Untuk apa kasih karunia itu dan menghasilkan apa kasih karunia itu di dalam hidup kita. Sekarang saudara, kita lihat dari mana kasih karunia itu. Baca Lukas 2 ayat 40. Lukas 2 ayat 40 kita baca bersama-sama. Anak itu bersama besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Kasih karunia Allah ada pada anak itu, yaitu Yesus Kristus yang turun ke dalam dunia ini diutus oleh Bapa. Bapa Allah mengaruniakan kasih karunia daripada Bapa kepada anak ini. Untuk diapakan kasih karunia yang diberikan kepada anak ini, kepada Tuhan Yesus ini yang dibawa ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini membawa kembali kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang telah hilang, yang telah dicuri oleh iblis dan telah diberikan oleh Adam pada waktu dia jatuh ke dalam dosa, diberikan kepada iblis. Kerajaan Allah itu yaitu perluasan kerajaan Allah, yaitu dunia ini, kepada iblis, sehingga iblis menguasai dunia ini saat ini. Tetapi Tuhan Yesus, puji Tuhan, dia datang membawa hidup dan di dalam kelimpahan, karena dia membawa kerajaan Allah kembali ke muka bumi ini. Walaupun kita masih hidup di dalam bumi yang dikuasai oleh iblis, tetapi kita, saudara dan saya, jika menerima Yesus, dapat merasakan suasana surgawi di dalam hidup saudara dan saya. Saudara mau? Amin. Terima kasih karunia itu. Injil Kerajaan Allah adalah Injil kasih karunia, Injil kasih setia Tuhan kepada kita. Injil Kerajaan Allah tidak mungkin dibawa ke muka bumi ini tanpa Allah menyatakan bahwa dia memberikan anugerah kasih karunia dan kasih setia kepada dunia ini, kepada saudara dan saya, kepada orang-orang berdosa, kepada seluruh umat manusia dimanapun berada, tanpa memandang bangsa, kulit, warna kulit, dan yang lain-lain, ras, dan yang lain-lain, bahasa, dan yang lain-lain. Dia tidak memandang itu. Dia memberikan anugerah, kasih karunia, kasih setia yang Allah punyai di dalam hidupnya kepada saudara dan saya melalui Tuhan Yesus Kristus yang turun ke dalam dunia ini. Sehingga Tuhan Yesus pada waktu ada di dalam dunia ini selalu dia berkata, selalu dia khotbah mengenai kerajaan Allah. Jadi Injil yang Tuhan Yesus beritakan, kabar baik yang Tuhan Yesus beritakan adalah kabar baik mengenai kerajaan Allah telah ada di muka bumi kembali. Suasana surga, suasana Eden sebelum Adam jatuh dalam dosa telah dibawa kembali oleh Tuhan Yesus ke muka bumi ini. Siapa yang mau menerimanya akan merasakannya, tetapi siapa yang menolak tidak akan merasakannya. Amin. Saudara mau menerima? Terima. Pertama, kita harus menerima kasih karunia dulu. Karena Lukas 2 ayat 40 saya bacakan lagi. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat. Saudara guys bawahi, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi kalau nanti saudara
Saya akan bawakan nanti di seri ke-43 mungkin ya. Kalau kita menerima kasih karunia, saudara akan menerima hikmat. Saya setiap pagi katakan kasih karunia Tuhan saya terima. Saya menerima hikmat. Setiap hari saya menerima hikmat untuk memecahkan masalah. Setiap hari saya menerima jalan Tuhan untuk memecahkan masalah. Setiap hari ada saja hikmat Tuhan yang diberikan kepada saya. Oleh karena kasih karunia, kasih setia Tuhan, aku terima setiap mulai pagi sampai siang, sampai sore, sampai dengan malam hari. Dan bahkan lebih dahsyat lagi, nanti saya akan bawakan. Kita lihat dulu. Jadi kasih karunia itu ada pada Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah ada padanya. Kita teruskan. Dikemanakan kasih karunia ini? Yohanes 1 ayat 14 sampai 17. Saudara baca pelan-pelan. Kita baca pelan-pelan. Yohanes 1 14 17. Ya. Saya waktu mendapatkan ayat-ayat ini saya bergolak-golak dalam hati saya. Waduh. Sepertinya Tuhan berkata-kata kepada saya dengan jelas. Yohanes 1 ayat 14 berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus, dan diam di antara kita, dan kita telah menerima kemuliaannya. Kenapa diam di antara kita? Karena pada waktu Tuhan Yesus pulang ke surga, Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kebenaran hanya ada pada siapa? Hanya ada pada Tuhan Yesus. Kasih karunia hanya ada pada siapa? Hanya ada pada Tuhan Yesus. Kasih karunia dan kasih setia Allah hanya ada pada Tuhan Yesus. Jadi kita kalau mau menerima kasih karunia dan kasih setia dan kebenaran, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. 15. Yohanes 1:15. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemuliaan daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena dari kepenuhan kasih karunia Dia, kepenuhan kasih daripada Bapa, kepenuhan kasih daripada surga, Dia memberikan kepada kita kasih karunia demi kasih karunia. Kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kita harus terima, kita harus buka hati, kita harus nyatakan, kita harus umumkan, kita harus declare, kita harus katakan bahwa aku menerima kasih karunia dan kasih setia yang ada pada kepenuhan Tuhan Yesus berlimpah-limpah di dalam hidupku, mulai pagi hari ini sampai siang, sampai sore, sampai malam nanti. Doa saya sekarang saya rubah begitu. 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara, kalau kita mau menerima kasih karunia, maka kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus menerima Dia di dalam hati kita. Nah, nanti kita akan membahas hati kita. Dalam seri ke-42 ini saya hanya akan membahas mengenai bagaimana Tuhan merubah hati saudara dan saya, supaya hati saudara dan saya percaya kepada Dia. Itu gunanya kita menerima kasih karunia dan kasih setia.
tanpa kita menerima kasih karunia dan kasih setia, kita tidak akan mungkin, saya katakan, kita tidak akan mungkin dapat berubah hati kita. Kita mengenal Dia, kita percaya kepada Dia. Tidak mungkin. Karena kasih karunia Dia yang Dia curahkan kepada kita dan kita menerimanya, maka kasih karunia itu yang penuh dengan kebenaran merubah hati saudara dan saya yang tidak percaya menjadi percaya, yang tidak yakin menjadi yakin, yang tidak beriman menjadi beriman, karena kasih karunia dan kasih setia yang Bapa berikan melalui Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Jadi saudara, kalau kita ingin bisa mempunyai perbendaharaan kasih saya garis bawahi, maka kita harus menerima sumbernya. Sumber kasih karunia yang Bapa turunkan ke dalam dunia ini adalah hanya melalui Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita. Tanpa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, maka kita tidak akan mempunyai perbendaharaan kasih yang dapat melaksanakan hukum daripada Allah kita, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segala akal budimu, dengan segala keberadaanmu, dengan segala kekuatanmu, dan segala hatimu. Kalau tidak punya, nggak bisa. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sehingga kalau ada orang yang berkata atau pendeta yang berkata, di luar Yesus, orang yang berbuat baik belum tentu tidak masuk surga. No, saya katakan, di luar Yesus kita tidak akan punyai perbendaharaan kasih. Walaupun di luar dilihat dia memberi, membakar dirinya sendiri untuk orang lain. Tetapi kalau dia tidak mempunyai perbendaharaan kasih daripada Tuhan Yesus, dia tidak akan mungkin dicap sebagai orang yang mengasihi Allah Tuhan kita. Karena firman-Nya berkata, jika engkau mengasihi sesamamu manusia, maka engkau sedang mengasihi Tuhan Allahmu. Dan kalau engkau mengasihi sesamamu manusia, maka engkau pun pasti mengasihi Tuhan Allahmu yang engkau sembah. Itu saudara. Jadi kalau kasih kita kepada sesama kita tidak bisa mencapai kasih kepada Allah, sia-sia. Jadi perbendaharaan kasih itu daripada Bapa kita yang diberikan melalui Yesus pada saudara dan saya. Kasih karunia itu penuh dari segala kepenuhan Tuhan Yesus. Kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sehingga pada waktu kita mempunyai perbendaharaan kasih karunia dan kasih setia daripada Bapa melalui Tuhan Yesus, maka kita bisa melaksanakan hukum daripada Bapa, peraturan daripada Bapa, ketetapan daripada Bapa, ketentuan-ketentuan daripada Bapa. Yang utama dan yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segala akal budimu, dengan segala pikiranmu, dan dengan segala keberadaanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nonsense kalau kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita menyerap kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Tuhan Yesus kepada kita, untuk kita dapat melaksanakan hukum Allah itu. Jadi saudara, pada waktu saudara sedang tidak mentaati hukum Tuhan, sedang tidak mentaati firman Tuhan, sedang melakukan dosa, itu saudara sedang inflasi kasih Tuhan Yesus di dalam hidup saudara. Karena saudara tidak membuka hati dan tidak menerima Dia. Makanya dalam Wahyu Tuhan Yesus berkata, aku berdiri di buka pintu.
mengetuk pintu hatimu, dan siapa yang membukakan hati, maka aku akan masuk ke dalam hatinya, dan aku akan makan sehidangan dengan engkau. Tuhan akan berfellowship dengan kita. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan kasih kepada kita. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan akan memberikan jalan-jalan kepada kita, untuk kita bisa melaksanakan kasih-Nya Dia. Saudara, penting sekali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penting sekali, karena Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kasih karunia dan kasih setia Tuhan adalah jalan untuk kita bisa menantikan langit baru dan bumi baru. Kasih karunia dan kasih setia yang Tuhan berikan dan kita terima di dalam hidup kita setiap hari, setiap waktu di dalam hidup kita adalah jalan untuk kita terus mendekati serupa dengan Yesus. Kan serupa dengan Yesus, baru kita bisa kembali ke rumah Bapa. Baru kita bisa kembali ke Bapa. Jadi kalau yang berkata, belum tentu orang yang di luar Yesus, kalau berlaku baik, tidak kembali ke surga. Oh, no. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena menerima Yesus dan bersama dengan Yesus, kita mendapatkan jalan ke langit baru dan bumi baru. Kita mendapatkan jalan kepada Bapa. Kita mendapatkan jalan ke rumah Bapa. Kita mendapatkan jalan ke Firdaus. Kita mendapatkan jalan ke Taman Eden. Eden yang pada saat Adam belum jatuh ke dalam dosa. Perluasan kerajaan Allah. Nah, bagaimana supaya kasih karunia ini berguna untuk kita dapat mengasihi sesama kita, dapat mengasihi Allah kita? Yeremia 24 ayat 7. Mari kita baca Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Kasih karunia. Tidak usah diperjuangkan. Tidak usah diusahakan. Yaitu bahwa akulah Tuhan, dan mereka akan menjadi umatku. Karena kita mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada sesama dan mengasihi Tuhan kalau kita tidak menerima kasih karunia, di mana Tuhan akan merubah hati kita untuk kita dapat mengenal Dia. Kita harus membuka hati dulu, menerima Dia, supaya kita bisa mengenal Dia. Maka kita menjadi umat Dia. Dan kalau kita menjadi umat Dia, dan kita akan menyebut bahwa Bapa itu adalah Allah, bahwa Tuhan itu adalah Allah, maka sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya, maka kita akan bertobat kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Maaf ya, pertobatan bukan hanya dengan perbuatan kita. Pertobatan dimulai dari hati kita. Jadi hati kita kalau belum bertobat itu belum bertobat, belum melakukan yang benar. Orang lain nggak tahu, mungkin kita sudah tidak melakukan dosa itu lagi, tetapi di dalam hati kita masih berkecamuk terus keinginan untuk melakukan dosa. Maka itu kita sedang berdosa.
Makanya kita harus dapat mengelola hati kita. Maka kita harus minta kepada Bapa dengan kasih karunia dan kasih setia Dia, bahwa Dia merubah hati kita, supaya hati kita mengenal Dia, bahwa Dialah Tuhan, supaya hati kita juga mengakui bahwa aku adalah umat Tuhan, dan mengakui bahwa Bapa adalah Allahku, sebab aku mau bertobat kepadanya dengan segenap hatiku. Ini paling bagus sekali. Jadi kita akan dirubah hati kita oleh Dia. Dengan apa? Kasih karunia, kasih setia. Tidak mungkin kita usahakan sendiri. Kita harus senantiasa berkata, terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepada Engkau. Aku berterima kasih kepada Engkau, aku bersyukur kepada Engkau. Sebab Engkau baik, bahwasanya kasih karunia, kasih setia Engkau selalu baru setiap pagi. Dan Engkau curahkan berlimpah-limpah kepadaku. Dan aku sekarang menyatakan, menerima kasih karunia, kasih setia yang baru setiap pagi itu, yang dicurahkan oleh Engkau berlimpah-limpah kepadaku, dan aku menerimanya. Gampang sebenarnya. Tetapi apakah bisa kita konsisten terus menerima kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita? Kalau kita bisa menerima, maka kita akan ada di dalam jalan Tuhan. Maka kita akan ada, hati kita diserahkan kepada Tuhan 100%. Kita memberikan seluruh hati kita kepada Tuhan, maka kita membiarkan hal atau orang lain untuk masuk memberi mereka tempat yang lebih tinggi di dalam hidup kita daripada Tuhan, itu tidak akan terjadi. Apapun juga tidak akan diizinkan oleh kita mempunyai tempat yang lebih tinggi di dalam hidup kita daripada Tuhan. Menjadikan Tuhan itu menjadi Allah kita. Itulah sebabnya Tuhan mau hati kita tersedia dan dikuasai oleh Tuhan sepenuhnya. Bagaimana supaya bisa dikuasai Tuhan? Kita harus menerima kasih karunia, kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, memiliki hati yang mengenal Tuhan membutuhkan hal yang agak sedikit lama, bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mengaplikasikannya di dalam hidup kita. Saudara mau terima kasih karunia Tuhan, sehingga kita akan dirubah hati kita oleh Tuhan di dalam hidup kita. Makin kita mengenal Dia, kita akan makin merdeka. Kita akan makin lepas dari takut, dari rasa takut, dan berjalan dalam damai, sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Itulah inti daripada kerajaan surga, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah oleh karena Roh Kudus. Jadi saudara, kalau kita mau menerima, kalau kita tidak punya Roh Kudus di dalam hidup kita, kita tidak akan merasakan damai sejahtera dan sukacita, kita tidak akan merasakan kebenaran, kita tidak akan merasakan keadaan surgawi di dalam hidup kita. Saudara mau terima? Katakan kepada Dia hari-hari ini, aku terima kasih karunia, kasih setia Engkau Tuhan, yang Engkau perbaharui setiap pagi dan Engkau curahkan berlimpah-limpah kepada kami. Mulai pagi hari ini, sampai malam hari, sampai siang hari, sampai sore hari, sampai malam hari, sampai kami beristirahat tidur kembali. Maka Engkau akan memberikan hikmat, jalan keluar,
Dan kami akan melihat bahkan impartasi daripada janji Allah di dalam roh terjadi di dalam alam fisik kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara mau berdoa terus begitu? Terima. Tundukkan kepala. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Minggu pertama dari setiap bulan kita akan memasuki perjamuan kudus. Saudara sudah menyediakan roti dan anggurnya? Mari. Sebelumnya kita minta ampun dulu kepada Tuhan atas semua dosa kesalahan kita yang kita perbuat, yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui, yang sengaja kita perbuat, yang tidak sengaja kita perbuat. Ampunkan kami Tuhan. Kami mau menerima kasih karunia Engkau, kasih setia Engkau di dalam hidup kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peningkatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah juga yang mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dan dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah bentuk kasih karunia, kasih setia Tuhan kepada kami. Dan kami memperingatinya setiap saat, ya Bapa, di dalam hidup kami. Ucapkan syukur saudara kepada Dia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akan menerima kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Dan kami akan menerima hidup dan bahkan di dalam kelimpahan demi kelimpahan di dalam Engkau oleh karena Roh Kudus. Karena Engkau datang ke dalam dunia ini untuk membawa hidup dan di dalam kelimpahan. Iblis tidak akan bisa mencuri, membunuh, dan membinasakan kembali. Kami menolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan darah Yesus kami diselubungi dan diperisai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk bangsa kita. Kami berdoa untuk Indonesia yang sedang marak-maraknya COVID menaik kembali Tuhan di dalam gelombang kedua atau gelombang ketiga ini. Tuhan, kami berdoa biar tangan Tuhan yang terulur kepada kami, kepada Indonesia, menjamah Indonesia, menjauhkan daripada segala macam COVID-19, virus corona. Tuhan, lindungilah bangsa kami. Berkati Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran Menteri, Satgas COVID, bagian muka Tuhan, gugus depan. Untuk menangani COVID ini, berikan kekuatan, hikmat, pengetahuan kepada mereka, akal budi Tuhan. Sehingga dapat mengatasinya dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terimalah berkat ini. Maka berkat anugerah, limpah rahmat, kasih karunia, kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan berkat kami berlimpah-limpah pagi hari ini. Sampai malam nanti sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman kita bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.